Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana pagi hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, pertengahan tahun 2020. Luar biasa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online. Selamat datang di ibadah online. Kali ini ibadah yang ke-11. Ya. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah, tetapi mari kita memiliki sikap seperti kita datang ke rumah ibadah dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan biarlah saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita antusias, kita melompat, kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan, kita berdoa. Bahkan saat firman Tuhan akan dibagikan, Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkan Alkitab, telah mempersiapkan buku catatan. Ya, Bapak Ibu Saudara tangkap rima firman Tuhan minggu ini. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa berkata amin, bisa berkata haleluya, bisa berkata puji Tuhan untuk setiap poin-poin yang Bapak Ibu Saudara terima pada minggu pagi hari ini. Ya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara juga bisa saling bertegur sapa di live chat, ya. Bapak Ibu Saudara bisa menyapa satu dengan yang lain, dan Bapak Ibu Saudara juga kalau diberkati, pastinya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membagikannya kepada yang lainnya. Tolong Bapak Ibu Saudara bisa subscribe, bisa membagikan kepada yang lainnya sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati pada ibadah online ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan untuk yang ke-11 kalinya ibadah online akan berjalan ya Tuhan. Mari Engkau mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu. Engkau mengurapi juga seluruh kami jemaat-Mu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengalami Engkau dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita sorakan Raja Semesta. Haleluya. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tatanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Amin. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta, Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna.
masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tak dapat aku ragu, serahkan hidupku kepada-Nya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama-Nya, Raja semesta. Sekali lagi. Masyhur segala perbuatannya. Amin. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepada-Nya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama-Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepada-Nya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama-Nya, Raja semesta. Allah kita, Allah Immanuel. Dia bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Allah kita, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan,
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Sekali lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan. Kau kuatkan Amin Tuhan. aku Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin, amin. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kondisi, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta kami dalam setiap kondisi apapun. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja Amin. Amin. dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah bersama kita. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Allah Raja semesta itu, Bapa yang terkasih yang bertata kerajaan surga, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu, kami pegang janji-Mu. Dari dulu sekarang sampai Maranatha Tuhan, Engkau tetap ada. Engkau tetap bersama dengan kami, bersama dengan bangsa dan negara kami. Dalam situasi apapun yang saat ini bangsa dan negara kami alami Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau akan membawa bangsa kami keluar dari situasi ini Tuhan. Keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Dari Pak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua jajarannya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat marifat kepada mereka. Untuk membawa bangsa kami keluar dari situasi ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua pemimpin kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memimpin mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga bawa Tuhan pimpinan kami di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang, di Kota Batu, Malang Raya ini Tuhan. Kami bawa juga dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di tangan-Mu lah, tangan yang perkasa itu mampu membawa juga provinsi maupun Malang Raya ini keluar dari situasi ini Tuhan. Dan membuat semakin sejahtera. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesuai firman-Mu, jika kami berlutut, jika kami bersorak-sorai, jika kami berseru kepadamu, membawa tempat tinggal kami, kota kami, maka Engkau akan meluputkan dari semua pandemi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa gereja kami, GPDI Maranatha, seluruh pelayanannya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, termasuk ibadah online ini, Tuhan memberkati. Urapan Tuhan berada, urapan Tuhan semakin besar dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Sehingga apapun yang pelayanan dilakukan, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu Gembala dan keluarga, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat untuk melayani di gereja kami ini Tuhan. Sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat GPDI Maranatha, kami juga bawa dalam Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini yang sedang menonton, yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati. Urapan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dari seluruh jemaat GPDI Maranatha dan semua yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapak, dan semuanya itu segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau Allah Immanuel.
kita berkata, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua Bapak Ibu di rumah ada dalam keadaan sehat dan dalam berkat Allah. Renungan pagi hari ini saya beri tema memberi untuk keseimbangan hidup. Pembacaan terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada terang, ada gelap, ada naik, ada saatnya turun. Dan masih banyak lagi kata yang saling berlawanan, tapi ini semua tidak bisa dipisahkan. Pengkhotbah juga menulis hal yang sama, untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menggenggam, ada waktu untuk melepaskannya. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat. Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan dua kondisi ini terjadi dalam kehidupan manusia? Mengapa Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang ideal, yang tertawa-tawa bahagia tanpa tangisan? Tujuannya adalah supaya kita hidup dalam keseimbangan. Keseimbangan membuat kita hati-hati dalam melangkah, tidak sembrono, dan asal saja dalam menjalani hidup ini. Hidup itu layaknya berjalan meniti di atas balok kayu. Kalau saudara pernah melihat bagaimana orang berjalan meniti di atas balok kayu, dia tidak sembarangan berjalan, apalagi berlari. Sebaliknya dia akan berhati-hati, bahkan merentangkan tangannya, menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Kemenangan itu membuat kita percaya diri, tetapi kegagalan membuat kita sadar bahwa kita banyak kekurangan. Menjadi kaya membuat kita mudah lupa. Sebab itu Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit. Supaya apa? Supaya kita tidak takabur, menganggap diri besar, menganggap diri hebat. Ada kalanya kita mengalami keterpurukan, tapi juga Tuhan mengangkat kita supaya kita tahu dan mengerti bahwa dalam Kristus selalu ada harapan bagi setiap kita. Keseimbangan itu menciptakan hidup kita untuk lebih tetap berhati-hati dalam melangkah dan memiliki ketergantungan penuh kepadanya, supaya kita menjalani hidup dengan optimis, tapi juga tidak kebablas atau tetap mawas diri. Saudara, dengan pemahaman ini, maka kita tidak terlalu sedih saat ada di bawah, dan kita tidak lupa diri saat kita ada di atas. Keseimbangan supaya kita tidak jatuh, baik secara rohani dan jasmani. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 berkata, maka hendaklah sekarang kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Dan ukuran keseimbangan yang benar adalah berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang digoncangkan. Ketika kita membagikan kepada sesama kelebihan kita, berkat kita, maka orang lain akan merasa diberkati dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Jangan sampai kita seperti laut mati yang tidak menyalurkan air kemanapun dan akhirnya tidak ada kehidupan di dalamnya. Semua mati. Orang yang tidak bisa menyalurkan berkatnya, kelebihannya akan hampa hidupnya. Tapi pagi hari ini melalui persembahan, kita diberikan kesempatan untuk membagikan kelebihan dan berkat-berkat dari Tuhan, supaya kita hidup untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh peduli kepada sesama Tuhan. Kami boleh membagikan kelebihan kami untuk mencukupkan kekurangan mereka, demikian juga sebaliknya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mencukupkan setiap kekurangan kami terlebih dahulu, dan Engkau yang patut dipuji, dimuliakan. Berkati sidang semangat-Mu Tuhan sesuai janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali dalam ibadah online. Ya, semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kesempatan pada pagi ini kembali kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Demikian juga kesehatan, sukacita Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Firman Tuhan sebentar disampaikan, mari Tuhan hikmat yang daripada Engkau kami dapat mengerti, dan firman itu dapat merubah menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih, sehingga kebenaran firman ini tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh berjalan seturut kebenaran firman. Terima kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman dengan tema pemberian. Jemaat Tuhan sudah sama mengerti ya, bahwa hidup rohani kita adalah seperti perlombaan ya, untuk meraih anugerah, keselamatan, mahkota, ya, semua pemberian Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, puji Tuhan. Ini adalah suatu nilai umum yang sebagian besar orang akan setuju. Kalau saudara ingin menjadi yang terbaik, saudara harus berusaha memberikan segala usaha saudara yang terbaik. Tidak bisa kita hanya diam saja.
hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja seseorang tidak bisa memberi yang terbaik, kemudian bisa menjadi yang terbaik. Contohnya, ketika lawan pertandingan Anda lebih lemah atau tidak seimbang, tetapi Yesus adalah yang untuk segala-galanya. Sehingga ketika dia memberi, maka itu adalah pemberian yang terbaik bagi saudara dan saya. Coba kita ingat ayat paling terkenal dan signifikan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Frase begitu besar bagi saya dimaknai sebagai yang paling besar. Tuhan mengasihi saudara, sehingga segala bentuk cinta atau kasih dalam manusia tidak ada yang dapat menyaingi bentuk cinta atau kasih daripada Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat tema kita, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Di situ dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dari ayat ini pun kita dapat ambil kesimpulan bahwa patokannya atau standarnya adalah untuk Tuhan. Mencintailah seperti Tuhan mencintaimu. Berkatalah seperti Tuhan berkata. Dan memberilah seperti Tuhan memberi. Kita lihat beberapa poin saya. Ya, hal yang pertama adalah Allah menciptakan manusia. Sadarkah kita bahwa Allah memberi yang terbaik saat Dia menciptakan kita? Saudara bisa lihat semua yang diciptakan Tuhan sejak hari pertama, semua sistem penunjang untuk suatu kehidupan manusia. Menariknya, Yesus berikan bagiannya dari dirinya, yaitu nafas hidupnya. Itulah kenapa kita disebut segambar serupa dengan Allah. Haleluya. Apa yang biasa menjadi masalah klasik seseorang manusia, ya, di semua rentan usia, gambar diri kita. Mereka merasa kurang. Mereka merasa tidak semenarik dengan si ini, dengan si itu. Merasa tidak segagah dengan si dia. Merasa tidak sepintar dengan si itu. Kita diciptakan dengan segala bentuk yang terbaik. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
iblis dan orang-orang yang diperdaya iblis akan berusaha merampas semua dari kita dengan kata-kata mereka. Ingat, si iblis itu adalah pencuri, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Dan seperti singa ompong, sebenarnya dia tidak memiliki gigi lagi. Ya, dia hanya bisa mengaum. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu dia sekarang mengaum melalui kata-kata yang merendahkan engkau. Mencari yang imannya lemah. Di situ iblis mencuri dan membinasakan. Media dijadikan hujatan, curhat. Ya. Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidupmu. Lalu konsekuensinya bagi kita ketika kita mendapat yang terbaik, maka sekarang berilah yang terbaik melalui kata-kata kita, perbuatan kita, kehidupan yang sesuai dengan firman, ya, tindakan kita. Ya, puji Tuhan. Hal yang kedua, Allah selalu berusaha menarik manusia kembali kepadanya. Ya. Ketika Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk manusia, manusia malah memberi potensi yang terbaik dari dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk dunia dan kesenangan dunia yang menipu kita, ya, bukan dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu berusaha menarik kembali manusia kepada Yesus. Tuhan melakukan ini tidak dengan setengah-setengah. Dia tetap memberi yang terbaik. Seperti manusia yang kadangkala setengah hati dalam berusaha menarik perhatian sesamanya. Tetapi Tuhan memberi segala usaha yang terbaik. Sadarkah bahwa jika kita masih memiliki kesempatan, itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya. Roma 2 ayat yang keempat. Saudara catat dan baca di rumah. Allah bisa mengingatkan kita dengan berbagai macam cara. Bagi Musa, dengan semak yang nampak terbakar, tetapi tidak menghanguskan. Bagi Daud, itu kematian anaknya dengan Betseba. Bagi Yunus, itu pengalaman 3 hari 3 malam di perut ikan. Ketika kita mendapat yang terbaik, berusahalah. Dikatakan berusahalah untuk memberi yang terbaik. Jadikan prinsip dalam hidup saudara. Haleluya. Hal yang ketiga, Allah menjadi manusia, anak yang tunggal adalah yang terbaik. Ya. Kasih Allah ini seperti kisah seorang bapa di dalam Lukas 15 ayat yang ke-22.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya. Ada banyak pendengar setia ibadah online ini yang belum mempunyai anak atau belum menikah. Ya. Namun bagi saya, kasih yang ditunjukkan kepada anaknya yang terhilang melebihi akal. Ya. Anak yang bersalah diberi jubah yang terbaik, minta jatah yang paling banyak, ya. Keluar dari rumah foya-foya. Ini seperti air comberan tetapi dibalas dengan air susu. Inilah Allah yang kita sembah, ya, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah yang Allah harapkan dari kita, ya. Perhatikan, memberi yang terbaik bukan karena kita mengharapkan karma yang baik, tetapi karena iman. Sebab orang percaya hidup oleh iman. Haleluya. Galati 3 ayat yang ke-11, saudara catat. Kembali saya tekankan bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan punya rancangan bagi saudara dan saya, supaya semua tujuan Tuhan atas hidup kita digenapinya. Dan itu adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Masa depan saudara adalah penuh dengan harapan. Berhati-hatilah sebab iblis berusaha membunuh masa depan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, ya. Dengan membunuh semua yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jaga iman kita. Tuhan sudah memberi kepada kita semua hal-hal baik, hal-hal yang istimewa, terbaik. Seringkali kita kecewa, marah, putus asa, hanya karena Tuhan tidak memberikan yang terbaik menurut kita. Tidak memberikan kepada kita apa yang kita mau. Tetapi kita juga tidak sadar bahwa hidup kita seringkali diluputkan dari bahaya, diluputkan dari cobaan, hawa nafsu. Kalau kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan kasih tahu kepada kita, ya, berapa kali kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara dan saya tidak tahu apa-apa, ya, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Padahal Bapa kita di surga menyelamatkan, melindungi, memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Tuhan baik bukan karena apa yang Tuhan bisa berikan. Benar itu pada akhirnya selalu baik. Tetapi di awal belum tentu terlihat baik. Jadi kalau Tuhan belum atau enggak jawab doa saudara, bukan berarti Tuhan itu jahat. Tapi karena Tuhan benar, Tuhan tahu yang lebih baik. Tetapi banyak orang tidak sadar beberapa kali saudara diluputkan dari bahaya. Jadi wajar kalau kita berikan hidup kita yang terbaik.
Haleluya. Berilah hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Layani Tuhan dengan yang terbaik. Kalau saudara memberi, berilah yang terbaik. Ya. Karena semuanya Tuhan sudah lebih dahulu memberikan hidupnya kepada saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saudara dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dan kita siapkan hati kita yang sebentar kita juga akan mengikuti perjamuan Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ada banyak ketidakmengertian kami sehingga kami masih berbuat dosa. Ampuni segala perbuatan kami sehingga hidup kami bisa seturut kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami untuk menjadi lebih baik sehingga kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar jemaat dapat merubah kehidupan lama menjadi hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Hidup yang senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang dari Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, mari siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja perjamuan ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Suatu karya yang begitu indah dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah diampuni. Tuhan sudah melayakkan kami untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami terima roti yang adalah pribadi-Mu, tubuh-Mu yang diberikan bagi kami. Demikian juga anggur adalah karya-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuduskan kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, dan jadikan kami saluran berkat. Tuhan menolong, memberkati setiap pelayan perjamuan Tuhan. Terima kasih, dan kami terima tubuh dan darah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan dengan iman. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan memberi jawaban yang pasti. Oleh sebab itu kami percaya kuasa kebangkitanmu, kuasa Roh Kudusmu, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kehidupan kami Tuhan sempurnakan, membalikkan dalam keadaan mulia di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah mengubah kehidupan kami dan kami akan memberi bagian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lewat pelayanan kami, lewat perbuatan kami, lewat pemberian kami, lewat pujian kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh pelayan ibadah online. Terima kasih, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah online pada pagi hari ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa bagikan link ibadah online GPDI Maranatha Malang yang ke-11 ini ke saudara-saudara seiman yang lainnya agar mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online berikutnya. Haleluya, Tuhan memberkati.